Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 26 Januari 2023, hari biasa dalam pekan biasa yang ketiga, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Timotius dan Titus. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Pada suatu ketika Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini mengingatkan kepada kita semua sebagai orang Kristiani bahwa kita semua mendapat bagian tugas perutusan untuk mewartakan kerajaan Allah yang sudah dekat. Yesus mengutus kelompok 70 murid pergi ke berbagai daerah. Jika kita masuk dalam kelompok besar itu, kita pun menjadi bagian dari murid yang diutus untuk menjadi bagian dalam karya pewartaan kerajaan Allah. Dalam tugas perutusan itu, Yesus sudah memberikan standar praktis atau standar operasional macam apa yang harus mereka lakukan dalam menjalankan tugas perutusan itu. Saudara-saudari yang terkasih, kenyataan kita sebagai gereja saat ini tidak jarang sangat menaati apa yang diperintahkan Yesus pada hari ini kepada 70 murid. Namun demikian, seringkali pula ada ketidakseimbangan yang sebenarnya membahayakan kehidupan beriman kita. Di dalam banyak level, yang paling sering terjadi dan parahnya sudah mulai dianggap wajar adalah bagian makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, maka praktek-praktek transaksional dalam pelayanan gereja menjadi semakin marak. Misalnya, banyak orang yang mau terlibat dalam pelayanan gereja memang ada semangat melayani, namun jika ditelusuri secara lebih jujur, tidak jarang kita akan menemukan hal-hal yang tidak sehat, bahkan tidak selaras dengan spiritualitas Tuhan Yesus. Mereka melayani namun berharap nantinya akan ada yang melayani diri mereka bila mengalami penderitaan. Ada harapan semacam balas budi. Atau karena umat Kristiani itu murah hati, tak jarang yang sudah dilayani sering memberikan tips kepada mereka yang melayani. Menambah semangat melayani tentunya. Seperti ada transaksi di dalamnya dengan ungkapan sukarela. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tidakkah Tuhan Yesus mengasihi manusia secara total tanpa embel-embel harapan balas budi di belakangnya? Yesus tidak mengajarkan karma seperti yang pada umumnya manusia yakini. Karena sudah mengasihi, maka akan menerima kasih sebagai imbalannya. Tidak. Dia wafat di kayu salib karena murni dia mengasihi manusia yang berdosa dan tidak tahu balas budi. Namun Yesus tetap mencintai manusia
karena Dia ingin semua manusia mengalami keselamatan dari Allah. Itulah kasih pelayanan Tuhan Yesus yang tak kenal karma. Dia melayani karena kasih sejatinya terhadap manusia dan ketaatannya kepada kehendak Allah Bapanya di sorga. Saudara-saudari yang terkasih, yang jelas bahwa pelayanan Kristiani hendaknya jangan berharap ada imbalannya. Janganlah kita menekankan seorang pekerja patut mendapat upahnya. Kita diutus Tuhan untuk mewartakan Injil dan bukan mencari upah jerih payah. Kalau ini yang terjadi, berarti semangat kita baru sebatas kebutuhan manusiawi dan belum sampai pada alasan rohani. Kita sebagai umat Kristiani hendaknya harus sampai pada penghayatan yang rohani itu. Seperti Paulus dalam mewartakan Injil, dia bahagia. Karena apa? Karena upahnya boleh mewartakan Injil tanpa upah. Sangat ironislah apabila dengan alasan seorang pekerja patut mendapat upah, materi, finansial, atau pujian, lalu karena tidak mendapat upah sungguhan, semangat pelayanannya menjadi kendor, bahkan hilang. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, marilah selain kita berdoa mohon supaya ditambah pekerja-pekerja untuk tuayan, kita juga berdoa agar pekerja-pekerja itu sungguh menjadi pekerja tuayan, bukan pekerja upahan. Kiranya SOP pertama yang dikehendaki oleh Yesus kepada kita adalah memberikan damai sejahtera bagi rumah ini, bukan menuntut upah sekian yang harus saya terima. Marilah kita belajar dari Santo Paulus yang mempunyai semangat dan penghayatan bahwa upahku adalah bahwa aku boleh mewartakan Injil tanpa upah. Tantangan terberat saat ini adalah ketika kita berhadapan dengan pertanyaan apakah semangat itu masih relevan untuk saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, aku bersyukur atas pelayan-pelayan sabdamu yang mendampingi dan menuntun aku. Aku berdoa bagi mereka, supaya mereka mempunyai semangat yang tulus tanpa modus untuk mewartakan kerajaan Allah. Berkatilah mereka dengan kesehatan dan rezeki yang cukup. Anugerahilah rahmat kebijaksanaan dan kesucian. Semoga aku juga semakin berani menjadi pewarta keselamatan dalam hidupku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.